Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Hikayat Sri Rama. Yang Hikayat Sri Rama ini menceritakan tentang Sri Rama mencari istrinya Sita Dewi yang diculik oleh Rawana. Kemudian dari Hikayat Sri Rama ini ada beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami. Yang mana untuk pertanyaan pertama yaitu termasuk kesusastraan jenis apakah menurut Liao Yokfang pada Hikayat Sri Rama? Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh teman kami Hardi Wahyudi. Pada Hardi Wahyudi, persilakan. Menurut Liao Yokfang, Hikayat Sri Rama adalah cerita rakyat atau folklore. Cerita rakyat atau sastra lisan adalah cerita yang diceritakan berulang-ulang dari mulut ke mulut. Namun jika legenda ini dikomentasikan dalam bentuk tulisan, merujuk dari pemikiran Liao Yokfang bahwa Hikayat Sri Rama masuk dalam kesusastraan Melayu klasik. Jadi itu jawaban pertama dari kelompok kami. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada bagian atau adegan mana yang menunjukkan ciri-ciri kesusastraan tersebut? Yang dijawab oleh Pak Taufik Hidayat. Baik, terima kasih. Karena bahwa ini adalah folklore, adalah berangkat dari mitos-mitos, ada cerita-cerita yang tidak masuk akal kadang-kadang, tapi itu menjadi kepercayaan sebagian orang. Kita melihat ada beberapa adegan di sini yang dianggap sebuah kesusastraan Melayu klasik. Pada ketika berjalan di hutan, si Rama ini bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Ketika itu Sri Rama bertanya dengan burung jantan ini tadi di mana keberadaan istrinya. Terus dia dicemeh atau dihina oleh burung jantan ini. Kata burung jantan ini menjaga seorang istri saja tidak bisa. Nah, sementara dia seorang burung jantan bisa menjaga 4 istrinya seperti itu. Akhirnya Sri Rama marah dan disumpahlah burung ini sehingga menjadi buta gitu. Ini adegan-adegan yang menjadi mitos tapi menjadi kepercayaan bagi orang-orang tertentu. Seperti itu namanya folklore atau cerita rakyat seperti itu. Itu adalah salah satu adegannya. Banyak adegan lagi. Banyak, tapi kita karena waktu terbatas sehingga kita hanya ngasih satu contoh adegan yang dianggap ini sebuah kesusastraan Melayu klasik tadi. Jadi demikian pembahasan tentang Hikayat Sri Rama. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya yaitu artikel Hang Tuah Naik Haji oleh Henry Chambers Lawyer. Benarkah Hang Tuah naik haji? Jadi menurut Henry, rujukan yang diambilnya yaitu di dalam Hikayat Hang Tuah yang dikarang di Johor pada abad ke-17. Ada adegan Hang Tuah naik haji dan ini didasari pada peristiwa-peristiwa sejarah serta aneka legenda yang terkait dengan kota Malaka pada abad ke-15. Namun di situ Henry juga meragukan karena ada beberapa keanehan-keanehan ketika Hang Tuah naik haji tersebut. Jadi menurut Pak Taufik Hidayat, apa saja keanehan itu? Ada keanehan di situ ketika Hang Tuah balik ke Melaka, dia tidak bercerita tentang bahwa dia itu naik haji. Sementara dia ini adalah seorang panglima. Apapun diperintah seorang raja, dia harus ceritakan apa semua yang telah dia lakukan. Nah, itu keanehan yang tidak mungkin dilakukan seorang panglima kepada sultan. Itu. Saya rasa seperti itu. Itu sudah salah satu keanehannya. Keanehan ya, Bang. Jadi kesimpulannya dari artikelnya bagaimana? Dari kesimpulan dari tulisan Henry Chambers Lawyer ini, kemungkinan besar kesimpulan dia adegan naik haji betul otentik, tapi bukan menyangkut tokoh Hang Tuah, menyangkut orang lain. Dan adegan itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, jadi tinggal mengidentifikasi aslinya. Jadi seperti itu ya, Bang. Ya, demikianlah hasil diskusi kami tentang Hikayat Sri Rama dan artikel Hang Tuah naik haji. Terima kasih, semoga bermanfaat.